Selamat sore semuanya. Pada sesi ini kita akan melanjutkan materi mengenai turunan berarah. Saat ini masuk sesi kedua. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai definisi turunan berarah dan bagaimana cara menghitung turunan berarah dengan menggunakan definisi. Namun, ketika kita menghitung turunan berarah dengan menggunakan definisi, itu kita akan mendapatkan kesulitan ketika kita menghitung limitnya untuk fungsi-fungsi tertentu. Sehingga pada sesi ini kita akan belajar membangun formula yang lebih efisien untuk menghitung turunan berarah dari suatu fungsi f. Seperti itu. Tentunya di sini fungsi f-nya harus dapat diturunkan dan fungsi f ini merupakan fungsi yang memiliki dua variabel, yaitu misalnya kita tuliskan seperti ini. Fungsi f itu adalah fungsi yang memiliki dua variabel, seperti itu. Nah, kemudian misalnya kita punya persamaan garis X dan persamaan garis Y dalam bentuk parameterisasi seperti ini, yaitu parameternya S, dan persamaan garis ini melalui titik P X0, Y0. Kemudian S itu meningkat dalam arah vektor satuan U. Nah, sekarang perhatikan aturan rantai yang berlaku untuk turunan berarah berikut. Kita punya turunan berarah dari F pada titik P0 dengan arah U seperti ini. Ini bisa dituliskan seperti ini. Turunan parsial dari F terhadap X pada titik P0 dikalikan dengan dx per ds ditambah dengan turunan parsial dari f terhadap y pada titik P0 dikalikan dengan turunan y terhadap s. Seperti itu. Sekarang kembali ke sini, coba perhatikan x ini dan y ini. Kalau saya punya X seperti ini, maka nanti saya akan punya turunan X terhadap S itu adalah U1. Kemudian saya juga akan punya turunan Y terhadap S itu adalah U2. Sehingga nanti kita akan punya turunan parsial dari F terhadap X pada titik P0 dikalikan dx per ds. Dx per ds-nya itu adalah U1. Berarti ini akan masuk ke sini. Ditambah turunan parsial dari F terhadap Y pada titik P0 dikalikan dengan U2. Coba perhatikan dari hasil yang di sini, itu bisa kita tuliskan dalam bentuk dot product dua vektor, yaitu saya punya vektor yang komponennya df per dx pada titik P0, df per dy pada titik P0 juga, seperti ini. Ini didotkan dengan vektor U1, U2, seperti ini. Yang baris kedua ini bisa dituliskan menjadi baris ketiga, seperti ini. Nah, kemudian ini juga notasi vektor ini bisa kita tulis menjadi seperti ini. DoF per DoXi ditambah dengan DoF per DoYj didotkan dengan vektor U1i ditambah dengan U2j. Seperti ini. Nah, kemudian ini kita notasikan dengan notasi seperti ini, didotkan dengan vektor U. Coba perhatikan di sini. Yang di sini itu disebut sebagai
vektor gradien, dan yang di sini itu nanti disebut sebagai vektor satuan. Nah, kemudian vektor gradien ini dinotasikan seperti ini. Ini dibaca grad f dot u. Seperti itu ya. Nah, berarti kalau saya sudah dapat seperti ini, artinya ini tadi itu adalah turunan berarah dari f pada titik P0 dengan arah U. Artinya saya punya turunan berarah dari f pada titik P0 dengan arah U itu sama dengan grad f didotkan dengan vektor U. Seperti ini. Coba perhatikan di sini. Berarti untuk menghitung turunan berarah dari f pada titik P0 dengan arah U, itu sama saja kita menghitung dot produk dari gradien vektor gradien f dengan. Nah, dari situ kita punya definisi 1.3, yaitu tentang vektor gradien dari fungsi f pada titik P0 adalah vektor yang komponen i-nya merupakan turunan parsial dari f terhadap x dan komponen j-nya adalah turunan parsial dari f terhadap y. Kemudian kita juga punya teorema 1.4, yaitu ketika saya punya fungsi f dapat diturunkan pada daerah terbuka yang memuat titik P0, maka turunan berarah dari f pada titik P0 dengan arah U adalah hasil dot produk dari vektor gradiennya pada titik P0 dengan vektor satuan U. Seperti itu. Secara umum, turunan berarah dari f juga bisa dinotasikan menjadi seperti ini, yaitu di persamaan 1.4, yaitu D indeks U, D besar indeks UF. Ini dibaca turunan berarah dari F dengan arah U itu sama dengan dot produk dari vektor gradien F dengan vektor satuan U. Seperti itu. Nah, sekarang akan kita aplikasikan ke dalam contoh soal, contoh 1.5. Kita punya suatu fungsi fx, y, itu sama dengan ini ya fungsinya. Kemudian pada titik 2,0 dan arah v di sini 3-4j, kita disuruh menentukan turunan berarahnya. Ketika kita ketemu soal seperti ini, maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus mencari gradien dari f. Sebelum mencari gradien dari f, kita harus sebentar, di sini kita harus cek vektor arahnya, apakah dia merupakan vektor satuan. Kita punya vektor arahnya ini. Tadi di definisi sebelumnya yang namanya turunan berarah itu vektor arahnya harus vektor satuan. Berarti langkah pertama ketika kita ketemu soal seperti ini, berarti kita harus cek dulu vektor arahnya sudah vektor satuan atau belum. Gimana cara mengecek vektor tersebut vektor satuan atau bukan? Kita harus mencari panjang vektor tersebut. Ketika panjang vektornya 1, maka dia disebut sebagai vektor satuan, tapi kalau bukan berarti dia bukan vektor satuan. Kalau bukan vektor satuan, maka kita harus membuatnya menjadi vektor satuan. Oke, kita sekarang hitung dulu panjang vektor V.
panjang vektor V di sini adalah akar dari 3 kuadrat ditambah dengan min 4 kuadrat. Ini kalau kita hitung, kita akan punya akar 9 ditambah 16. Berarti kita punya akar 25. Ini adalah 5. Oh, ternyata setelah kita hitung, panjang vektor V itu 5. Berarti dia bukan vektor satuan. Kalau bukan vektor satuan, kita harus membentuk vektor satuan dari V, yaitu apa? Misalnya vektor satuan itu saya notasikan U, vektor U seperti ini ya. Berarti vektor satuannya itu adalah vektor V dibagi dengan panjangnya. Kita akan punya vektor satuannya, panjangnya tadi 5 gitu ya. Berarti ini 1/5 dikalikan dengan vektor V. Vektor V-nya 3i min 4j. Kayak gini. Berarti kita punya vektor satuannya itu adalah 3/5i dikurangi 4/5j. Kayak gini. Nah, setelah kita membentuk vektor satuan, maka langkah selanjutnya kita harus mencari vektor gradiennya pada titik yang diketahui P0-nya di situ 2,0. Berarti vektor gradien tadi diperoleh dari komponen ke I-nya itu adalah turunan parsial dari F terhadap X pada titik P0. P0-nya di sini 2,0. Seperti itu ya. Ditambah dengan komponen ke J-nya itu turunan F terhadap Y pada titik 2,0J. Seperti ini. Nah, dengan demikian di sini kita akan punya, coba perhatikan di sini yang diminta turunan parsial F terhadap X. F-nya di sini seperti ini. Berarti kalau diturunkan terhadap X, Y-nya dianggap konstan. Akibatnya turunan F terhadap X di situ adalah E pangkat Y ditambah dengan Y turunan cos itu min, berarti dikalikan dengan min sin, turunan cos itu min sin ya, maksudnya di sini berarti dikalikan min sin XY. Seperti ini. Ini semua nanti pada titik P0 2,0i seperti itu. Kemudian ditambah dengan turunan parsial F terhadap Y, berarti X-nya dianggap konstan. Dengan demikian kita akan punya turunannya itu adalah X E pangkat Y, turunan cos itu min sin, kemudian X-nya dianggap konstan, berarti kita akan punya X sin Y seperti ini pada titik 2,0 di sini J. Itu ya. Ini vektor J. Nah, berarti di sini kita punya E pangkat Y dikurangi dengan Y sin XY pada titik 2,0i ditambah dengan X E pangkat Y min X sin Y pada titik 2,0J. Ini kita substitusikan, ini artinya X-nya 2, Y-nya 0, berarti kita akan punya E pangkat 0 min 0 dikalikan sin XY ya, 2 kali 0, berarti ini sin 0, begini, I ditambah dengan X-nya 2, Y-nya 0, berarti di sini 0 gitu ya. 2 dikalikan, bukan 0 ya, berarti ini E pangkat 0 dikurangi dengan X-nya 2 sin 0, kayak gitu. Ini J. Nah, berarti kita akan punya di sini 1 min 0i begini ditambah dengan 2
min 0J. Seperti ini. Berarti ini ketemu I, tinggal I saja ya, ditambah dengan 2J. Seperti ini. Nah, kita punya vektor gradiennya pada titik 2,0 itu adalah seperti ini. Sedangkan yang diminta itu adalah turunan berarah dari F pada titik P0 dengan arah vektor satuan U. Berarti kita punya tadi rumusannya itu adalah gradien F pada saat P0 didotkan dengan vektor satuan U. Berarti kita akan punya vektor gradiennya itu adalah I ditambah 2J didotkan dengan vektor satuan U 3/5I yang ini ya tadi dikurangi dengan 4/5J. Nah, ini hasilnya adalah berapa ini? 3/5 itu ya, dikurangi dengan 8/5. Ini adalah min 5/5 sama dengan min 1. Nah, seperti ini. Berarti kita bisa mengatakan bahwa turunan berarah dari F pada titik 2,0 pada titik 2,0 dalam arah V itu adalah min 1. Seperti itu.